Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Salam dari Kota Malang. Saudara-saudara, saya baru ngerasain Kota Malang kalau pagi dinginnya luar biasa. Serasa AC bocor itu. Rasanya kalau di Malang gak butuh AC kali ya. Tadi pagi saya jam 5 udah jalan ke Katedral Malang, merayakan Ekaristi di sana bersama umat. Ternyata kalau hari Jumat itu yang datang banyak ya. Sungguh luar biasa, semakin banyak umat yang menyadari Ekaristi adalah sumber kekuatan, cahaya hidup. Bekal buat kehidupan kita dalam menjalani hidup yang seringkali tidak baik-baik saja. Saudara-saudara, yang menarik tadi dalam perayaan Ekaristi dibuka dengan sebuah lagu. Agar cinta Tuhan dan teman. Lagu itu betul-betul cocok dengan bacaan-bacaan yang mau ditawarkan hari ini dalam perayaan Ekaristi. Bagaimana nih mencintai Allah dan juga mencintai sesama. Tolong Anda tulis di kolom komen, mana yang lebih susah? Mencintai Allah atau mencintai sesama? Ayo, siapa yang bilang mencintai Tuhan lebih susah? Siapa yang bilang mencintai sesama jauh lebih susah? Saudara-saudara, setiap orang pasti punya prosesnya masing-masing. Kalau mencintai sesama, kita kadang-kadang kedodoran bukan? Bukan hanya kedodoran dengan kelemahan-kelemahan pribadi kita saja, tapi kita juga harus sabar menanggung kelemahan, kesalahan, kerapuhan dari sesama kita. Bisa saya sebut siapa saja itu, bisa pasangan, entah suami, entah istri, bisa orang tua, bisa anak-anak, bisa mertua, bisa ipar, bisa besan, bisa teman-teman sepelayanan, bisa sahabat-sahabat kita, bisa rekan-rekan sepekerjaan kita juga, ataupun siapapun, seluruh manusia di muka bumi ini. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, merekalah sesama buat kita. Saudara-saudara, terkadang terhadap kelemahan dan kerapuhan kita aja, kita kedodoran, apalagi harus sabar nanggung kelemahan suami, kerapuhan istri, anak-anak dengan problematikanya. Belum rekan-rekan sepelayanan. Kadang-kadang Romo gak gampang Romo. Ketika menerima ketidaksempurnaan. Apalagi ketika mereka melakukan sebuah kesalahan yang sangat melukai. Bagaimana saya mencintai orang yang selalu melukai saya. Itu tantangan yang tersendiri yang luar biasa. Lalu kalau gitu mencintai Allah gampang dengan Romo ya. Kan Allah gak punya kelemahan. Kan Allah gak punya kerapuhan. Dalam mencintai Allah, kadang-kadang kitanya udah punya kelemahan dan konsentrasi fokus kita terbagi dengan cinta dunia ini. Sehingga kita tidak sepenuh hati mencintai Allah. Saudara-saudara, tadi dalam khotbah saya bilang, kan kalau dalam hidup ya, apalagi di Indonesia, ada musim duren, ada musim mangga, ada musim rambutan, ada musim-musimnya lah. Nah, yang mau saya katakan di bulan Agustus ini, itu musim bacaan Injilnya lagi cakep-cakepnya. Minimal menurut saya, Romo Yosef. Karena kita ditemani oleh seorang penginjil namanya Matius yang menulis Injil Matius. Ketika Matius menulis Injilnya, refleksi iman para murid-murid Yesus yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Tuhan yang bangkit, Tuhan Sang Penebus, di dalam kepala Matius adalah dia melihat tidak mudah untuk orang-orang yang sudah percaya pada Yesus untuk hidup bersama sebagai satu komunitas, sebagai satu gereja, sebagai satu paguyuban orang beriman. Karena mereka seringkali mengkotak-kotakan. Sama seperti kita zaman sekarang ini, seringkali kita mengkotak-kotakan, membeda-bedakan, udah kaya miskin, terkenal atau enggak terkenal,
sukunya, bahasanya, latar belakangnya, hobinya, passionnya. Seringkali jemaat yang sudah dibangun oleh para rasul ini terkotak-kotakan. Tidak bisa hidup bersama. Selalu ada konflik, selalu ada pergunjingan, selalu ada masalah, selalu ada bid'ah, selalu ada perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, maka dari itu saudara-saudara, ketika kita membaca Injil Matius, rasanya kok deket ya sama kehidupan kita, kehidupan harian kita. Itulah kehebatan Injil Matius. Maka saya bilang bulan Agustus ini, terus nanti sampai akhir Agustus, kita ditemani oleh Injil Matius. Injil yang mengajak kita untuk bisa hidup bersama. Ada aku, ada sesamaku, ada orang-orang di sekitarku. Justru kebersamaan yang disebut jemaat itulah kekuatan kita dalam mencintai Allah. Nah, saudara-saudara, dalam bacaan Injil itu dibacakan Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Singkat, padat, jelas, bagus, luar biasa. Tapi saya sebagai seorang pengajar terdorong untuk menjelaskan konteks bagaimana kekuatan Injil ini bisa dipetik, bisa diperas sarinya, sehingga pesannya sungguh-sungguh sampai pada kita. Dikatakan ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki. Saudara-saudara, kata membungkam ini salah satu kata yang keras ya. Seperti Yesus membungkam gelombang angin taufan di danau, kata yang sama dipakai di sini. Bukan lagi gelombang, angin, dan taufan yang mengamuk, tapi saat ini adalah orang-orang Saduki yang tidak percaya pada kebangkitan. Nah, yang menarik adalah menurut Injil Matius, Tuhan Yesus sendiri harus berhadapan dengan aneka macam orang dengan perbedaan-perbedaan. Nah, seringkali saudara-saudara, perbedaan itu menjadi masalah, menjadi rintangan, menjadi penghambat untuk percaya pada Yesus. Nah, kalau kita lihat pertentangan demi pertentangan yang dialami oleh Tuhan Yesus dari orang-orang di sekitarnya ini, lama-lama berujung pada kebencian. Ini dia, saudara-saudara. Perbedaan, Tuhan Yesus tidak problem dengan perbedaan, menerima perbedaan. Semua orang dikasihinya. Tetapi ada pihak-pihak tertentu yang tidak bisa hidup dalam perbedaan. Maka muncullah kebencian. Itulah yang dihadirkan melalui orang-orang Farisi. Mereka berkumpul, seorang dari antaranya bukan orang Farisi biasa, tapi seorang ahli Taurat. Waduh, ini jagoannya nih, dedengkotnya ini. Orang Saduki nggak berkutik apa-apa. Kelompok-kelompok yang lain, imam-imam kepala, para pembesar juga nggak berkutik di hadapan sang kebenaran sejati, Yesus Kristus. Maka ditampilin seorang ahli Taurat, orang Farisi pula. Waduh, dia bertanya. Apa yang dia tanya? Tapi dikatakan di situ, dia bertanya bukan sembarang bertanya, tapi untuk mencobai dia. Motivasinya di sini yang harus diluruskan. Agama, hukum malahan dijadikan alat oleh orang-orang Farisi, oleh ahli Taurat ini untuk mencobai Yesus, mencari-cari kesalahan Yesus. Memang saudara-saudara dalam hidup ya, kalau orang suka sama kita, kita salah aja, pokoknya benar di mata dia. Betul nggak? Tapi kalau orang udah nggak suka sama kita, kita benar sekalipun, selalu dicari kekurangannya. Itulah orang-orang Farisi, ahli Taurat dalam kasus ini. Selalu mencari yang jelek-jelek, yang salah-salah. Karena apa? Mata mereka jahat. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Ini ibaratnya seorang profesor matematika bertanya kepada orang lain. 10 tambah 10 sama dengan berapa? Pertanyaan ini si ahli Tauratnya udah tahu. Tapi motifnya tadi untuk mencobai Yesus.
Sebetulnya saudara-saudara, ada persaingan di sini, ada kompetisi rohani di sini antara Tuhan Yesus yang menerima perbedaan dengan para lawannya yang kebakaran jenggot. Mereka nggak seneng. Yesus kok datang untuk semua orang. Mereka nggak suka kok bangsa-bangsa lain juga memperoleh kasih karunia Allah. Mereka nggak seneng ketika Yesus kok deket sama orang-orang berdosa. Mereka nggak suka ketika Yesus merangkul semua orang. Maka si ahli Taurat orang Farisi ini merasa bahwa kasih Allah, cinta Allah, pertolongan Allah hanya untuk orang Israel saja. Hanya untuk orang-orang terpilih saja. Maka mencobai Yesus. Mereka mau menunjukkan di balik pertanyaan ini siapa yang lebih benar, siapa yang lebih berkuasa, siapa yang lebih punya otoritas, siapa yang harus ditakuti, siapa yang harus ditaati. Yesus atau kami ini, ahli Taurat dari kelompok orang Farisi ini. Karena pada zaman Yesus orang-orang sudah mulai gerah sama orang-orang Farisi, sama ahli Taurat ini yang sebelumnya menjadi satu-satunya pegangan dalam menjalankan hukum. Lalu muncul pribadi yang luar biasa namanya Tuhan Yesus dari Nazaret. Mulai bergeser. Orang-orang sudah mulai meninggalkan ahli Taurat dengan ajaran-ajaran mereka yang serba keras ini, mulai berpaling pada sang kebenaran sejati. Maka di sini dengan pertanyaan yang sangat menusuk itu, manakah hukum yang paling utama? Si ahli Taurat sudah tahu persis akan menilai jawaban mana yang benar, jawaban mana yang salah. Sebuah jebakan dari ahli Taurat ini. Yesus mau jawab apapun, pasti dicari kesalahannya. Tapi luar biasa saudara-saudara, ketika hukum-hukum Tuhan hanya dijadikan alat untuk menunjukkan kuasa, hanya dijadikan alat untuk kepuasan manusia, Tuhan Yesus jawabannya adalah kasih. Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, ketika ada musuh yang mencobai, ada musuh yang mencoba untuk membenci, kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Meskipun kita benar, kita tetap dibenci orang. Kita melakukan kebaikan, tetap digosipin sama orang. Semuanya salah di mata dia. Jangan membalas itu. Balaslah dengan kasih yang nyata. Nah, sebetulnya jawaban Tuhan Yesus ini adalah ungkapan dari Taurat itu sendiri. Ada di kitab Kejadian, Keluaran, dan Imamat, saudara-saudara. Ada dua. Yang satu hubungan dengan Allah. Yang kedua, hubungan dengan sesama. Kalau Yesus cuma berbicara yang pertama saja, pasti salah di mata ahli Taurat ini. Kalau Yesus cuma menjawab yang kedua saja, juga pasti disalahin. Tapi ada satu saudara-saudaraku, di mana Yesus menyatukan dua hukum itu dengan kata yang sama dengan itu. Hukum yang pertama, yang utama, kasihlah sesama manusia, kasihlah Allahmu dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budimu. Dan yang sama dengan itu, Yesus betul-betul menggabungkan itu. Kunci jawaban Yesus, kalau ujian itu lebih dari 100 itu, bisa menemukan kaitan kasih dengan Allah dengan kasih dengan sesama. Yang vertikal dengan yang horizontal. Sama. Itulah yang luar biasa saudara-saudara. Langsung si ahli Taurat tidak berkutik. Langsung terbungkam dengan sendirinya. Saudara-saudaraku yang terkasih. Yang menarik adalah setelah Yesus ngomong, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Bahasa Yunaninya oli. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dengan kata segenap itu sudah mencakup mencintai Allah dengan seluruh diri kita. Kadang-kadang kita setengah-setengah.
Kadang-kadang kita masih hitung-hitungan. Kadang-kadang kita melihat untung ruginya dalam mengasihi Allah. Gak bisa, kata Tuhan Yesus. Dengan segenap seluruh diri kita, cintailah Allah. Jangan terbagi-bagi. Jangan terkotak-kotak. Jangan bermain topeng yang berbeda-beda. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap seluruh diri kita. Bukan cuma saat di gereja saja, bukan cuma saat berliturgi saja, bukan cuma saat beribadah saja, bukan cuma saat doa rosario dan baca kitab suci saja. Seluruh hidupmu. Dan yang luar biasa adalah hukum yang pertama itu disamakan. Nah, ini dia. Dikaitkan, diikat oleh hukum yang kedua. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, mengasihi Allah akan sia-sia, akan kosong kalau dalam hidup manusia tidak mencintai sesamanya. Sama juga bohong, kata Yesus. Atau sebaliknya, kita akan kedodoran. Kita nggak punya kekuatan dalam mencintai sesama kalau tidak mencintai Allah di waktu yang bersamaan. Nah, ungkapan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri bukan mengajak kita untuk egois. Oh, kalau gitu cintai dulu diri kita. Kita belum bisa mencintai sesama kalau kita belum mengasihi diri kita sendiri. Bukan itu arah tujuannya, saudara-saudara. Tapi Tuhan Yesus mau mengajak pusat perhatian kita, apalagi untuk orang-orang zaman sekarang, bukan ke diri pribadi. Yesus sedang tidak mengajarkan kita untuk egois. Fokus hidup kita bukan cuma diri kita, tapi juga kita belajar membuka pandangan kita, membuka cakrawala kita. Ada sesama juga yang butuh hidup, punya hak untuk hidup, punya hak untuk menjadi manusia, yang punya hak juga untuk dikasihi. Perhatian kita, kebutuhan mereka juga ada. Bukan cuma terus-menerus ke diri. Jadi kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bukan sebuah ajaran yang egois. Utamakan diri dulu, baru sesama. Tidak. Tapi lihat diri kita sebagai bagian dari umat manusia di seluruh dunia ini. Lalu yang menarik juga adalah kata pada kedua hukum itulah tergantung. Nah, kata tergantung langsung mengingatkan kita pada Yesus yang tergantung di atas salib. Luar biasa ini. Ternyata dengan salib Kristus yang tergantung di salib itu untuk menebus dosa manusia adalah sebuah bukti. Bukti yang nyata. Bukan teori, bukan cuma kata-kata kosong belaka. Disitulah Yesus mau mengajarkan kepada kita. Bisa kok mencintai Allah sekaligus mencintai sesama. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, saya Romo Yosef, ya juga salah satu orang yang manusia yang kedodoran juga sih mencintai sesama. Ada kalanya kita mencintai, tapi balasannya bukan cuma diem dicuekin, tapi malah berbalas dibenci. Ada orang iri, ada orang ngomongin, ada orang yang menurut mereka tuh kita ini gak pernah cukup. Mereka meragukan ketulusan kita. Mereka menilai kita dengan cara hidup mereka. Duit mulu. Selalu kita seringkali dinilai dengan cara orang berpikir tentang kita. Maka dari itu, dalam berjuangan untuk mencintai Allah dan sesama, saya berjuang dengan Rumah Teduh Suryo ini. Justru disitulah saya semakin pengalaman iman, pengalaman batin saya semakin diperkaya. Ternyata mencintai Allah harus konkret dalam kehidupan nyata. Dan ketika kita mencintai sesama, itulah juga modal kita untuk mencintai Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan dibanding-bandingkan, jangan dibeda-bedakan. Dua-duanya sama-sama penting, yang satu ada karena yang lain. Nah, sebetulnya di kitab Ulangan itu dikatakan We'afta Adonai Elohenu v'kol levevka v'kol meotka v'kol nefeshka. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, segenap hatimu. Di sini Tuhan Yesus mengubah, menafsirkan secara baru dengan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
segenap jiwamu, segenap akal budimu. Waduh, ada yang menarik nih. Akal budi. Kita ingat di kitab Kejadian, inilah yang menjadi kekasan manusia. Diberi akal budi untuk berpikir, untuk memilih, untuk mengambil keputusan. Nggak sembrono seperti binatang ataupun tumbuh-tumbuhan yang nggak punya akal budi, saudara-saudara. Artinya, mencintai Allah, mencintai sesama, kita diajak tidak hanya melulu pakai emosi kita, pakai perasaan saja, tapi libatkan juga akal budi yang membuat manusia bisa berpikir, mencari kebenaran. Itulah luar biasanya bagaimana kita diajak untuk ambil kekuatan dari Tuhan untuk mencintai suami Anda, untuk mengampuni dia, untuk mencintai istri Anda yang pernah bikin salah, untuk mencintai anak-anak Anda yang masih punya kebutuhan dan kekurangan, untuk mencintai dan mengampuni orang tua Anda yang pernah bikin salah tapi tidak pernah minta maaf. Saudara-saudara, Tuhan, berkat-Mu cukup bagiku untuk aku hadirkan dalam kehidupanku sehari-hari. Berkat Tuhan melimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye-bye, Tuhan berkati.